Apmiliana Tridharma 06031182025012 mempersembahkan tutorial media pembelajaran canggih Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi, yang mana dosen pengampunya adalah yang terhormat Bapak Deskoni SPD MPD beserta yang terhormat Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baik-baik, dalam video kali ini proyeknya adalah memilih media pembelajaran canggih dan saya memilih media pembelajaran Canva, di mana pengertian Canva sendiri adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran abad ke-21 demi untuk meningkatkan skill kreativitas dan kreasi yang dimiliki oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Setelah kita tahu pengertian dari aplikasi Canva yang saya pilih ini, tentunya di sebuah aplikasi media pembelajaran itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, tanpa terkecuali dari aplikasi Canva ini. Kelebihan dari aplikasi Canva adalah aplikasi Canva dapat dibuka melalui laptop, PC, maupun smartphone. Kalau di laptop atau PC kita tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu, tapi kalau misalnya menggunakan smartphone kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kalau di Android itu bisa di-download melalui Google Play Store, tapi kalau misalnya di iPhone itu bisa di-download di App Store. Selain itu, Canva ini dapat digunakan kapan saja, di mana saja, asalkan memiliki jaringan internet yang stabil. Lalu, ada banyak fitur yang gratis yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna dari aplikasi Canva ini, sehingga dapat memudahkan dalam mendesain sesuatu gitu ya. Selanjutnya, Canva ini dapat meningkatkan kreativitas guru dan peserta didik dalam mendesain sesuatu gitu, tanpa harus memiliki sebuah skill yang sangat kuat gitu. Karena Canva ini menyediakan berbagai fitur yang sangat membantu kita yang baru belajar desain itu sangat terbantu oleh hadirnya Canva. Selain itu ada banyak template gratis nih di Canva. Terus Canva ini dapat diunduh dibagikan dengan format sesuai dari keperluan dari kita. Misalnya bisa di PDF, bisa di PNG, bisa di PJG, bisa dijadikan video sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Fitur template ini ada background, ada foto, ada gambar, ada video, terus ada apa lagi? Ada elemen tentunya, dan ada musik sesuai dari kebutuhan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, tersedia fitur save otomatis nih di Canva, sehingga memudahkan kita menyimpan apa yang sudah kita buat. Selanjutnya, Canva ini dapat menghemat waktu karena kita kalau misalnya stabil jaringannya itu sangat cepat. Karena ada banyak fitur tadi, ada template, terus ada elemen, kita bisa menggabungkan sebuah template itu dan elemen-elemen yang kita gunakan. Misalnya kita perlu foto orang yang lagi wisuda, itu ada di Canva. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kelebihan yang sangat banyak dimiliki oleh aplikasi Canva, tentunya aplikasi Canva ini memiliki kekurangannya sendiri. Sayangnya, aplikasi Canva ini harus menggunakan jaringan internet yang stabil, karena kalau misalnya tidak stabil internetnya, fitur yang digunakan di dalam Canva itu akan lama terlihatnya. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama ketika jaringan internet kita tidak stabil, teman-teman. Selanjutnya, kalau misalnya aplikasi Canva ini ada fitur berbayar atau fitur pro-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak berbayar, Canva kita nggak pro, jadi kita hanya bisa menggunakan fitur-fitur gratis yang disediakan oleh Canva. Tapi jangan khawatir, ada banyak ribuan fitur, ada banyak template, dan tentunya ada masih banyak yang bisa kita explore di dalam Canva di luar dari yang pro tadi. Terus kita ini Canva, karena ada banyak orang yang menggunakan Canva, mungkin nanti ada desain yang sama antara kita dan orang lain karena kita menggunakan template yang sama di Canva. Baik, setelah saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Canva, media pembelajaran canggih yang saya pilih ini, kita akan masuk ke dalam tutorial cara pembuatan Canva. Disimak teman-teman.
Buka Google atau Firefox kalian, ketik canva.com, lalu tampil seperti di layar kalian, dan login terlebih dahulu menggunakan Gmail atau menggunakan akun Facebook. Ini adalah fitur-fitur yang tersedia di Canva. Ada presentasi, ada Word, ada sosial media, dan tentunya, dan itu adalah salah satu size yang saya pilih 1080, dan di sebelah kiri ada fitur mengenai gambar, teks, lalu ada elemen, terus ada more. Nah, di sini saya lihat di sini adalah teks dan kita bisa pilih sesuka hati mau pakai yang mana, dan saya pilih ini untuk judul yaitu pertumbuhan ekonomi. Bisa diatur sesuai Word, seperti yang di Word bisa tepi garis di tengah, dan ini adalah pemilihan background. Bisa dilihat pemilihan background di sini. Saya memilih background yang tepat. Ya, terus ada elemen lain, kotak untuk menuliskan isi dari materi yang akan kita buat. Disinilah manfaat dari fitur-fitur yang ada di Canva. Kita bisa berkreativitas sesuai apa yang kita mau dan tujuan apa yang akan kita capai gitu. Ini adalah salah satu, tadi saya tulis di elemen adalah kotak untuk menjadi alas dari materi yang saya gunakan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah kita susun sesuai dengan kemauan kita, terus kita cari elemen lain untuk menambahkan background dari poster yang akan kita buat. Nah, ini saya pilih background mengenai bunga sehingga terlihat lebih cantik dan ayu. Dan ini adalah salah satu gambar guru biar menjadi salah satu poster pembelajaran kelihatan. Nah, ini adalah salah satunya. Elemen juga lines untuk menandakan materi baru yang saya buat tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini adalah salah satu tahap dalam memasuki materi yang kita ambil. Jadi tempat dari elemen-elemen ini sesuai dari kreativitas kita, dan ini batu menjadi salah satu alas juga yang saya pilih. Itu semua elemen rata-rata ada di sana, tinggal ketik aja kita mau apa. Ini seperti ini contohnya, saya klik elemen awan, terus ada elemen lainnya gitu. Cuma hati-hati dalam penarikan tiap-tiap elemen di sana karena suka ikut salah klik gitu, jadi ikut ketarik. Nah, ini saya masuk ke pemilihan teks baru untuk materi baru mengenai indikator pertumbuhan ekonomi. Teksnya, tipenya udah saya pilih, saya taruh kembali, dan saya pilih mau rata kanan atau tengah, dan saya pilih warna yang cocok dan sesuai agar biar kelihatan eye-catching. Sehingga poster pembelajaran ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran canggih yang dapat dipilih oleh tenaga pendidik untuk menjadi salah satu bahan ajar yang digunakan dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, ini masih dalam tahap finishing, mempercantik poster yang tengah dibuat sesuai, tapi tidak ada yang sesuai, makanya itu dicoba-coba elemen-elemennya sehingga nanti bisa mempercantik dari poster pembelajaran yang kita buat. Bank itu menandakan bahwa artinya ini mata pelajaran ekonomi. Sudah selesai, tinggal kita pilih warna lagi, mempercantik lagi, kita simpan menjadi PNG karena kualitasnya lebih bagus. Selesai.